Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korea Tulasana. Pada video tutorial Mayub ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara merecord bukti memorial atau penyesuaian. Di sini saya sudah memiliki dua bukti transaksi. Untuk yang pertama itu bukti memorial dari rekening koran, lalu bukti yang kedua itu untuk beberapa penyesuaian. Langsung saja. Untuk bukti yang pertama, kita memiliki bukti penyesuaian rekening koran berupa ada pendapatan bunga dan beban bank service charge sebesar 250.000 dan bunganya sebesar 5.320.000. Langsung saja kita masukkan nanti interest revenue-nya di kredit sebesar 5.320.000, bank service charge-nya 250.000 dan cash-nya sebesar 5.070.000. Langsung saja kita buka aplikasi Mayop, lalu ke accounts, lalu record journal entry. Kita masukkan bukti memorialnya PM12-1, lalu tanggalnya tanggal 31 Desember 2020, penyesuaian rekening koran. Kita masukkan akunnya, yang pertama ada cash in bank, lalu yang kedua ada bank service charge, lalu juga ada yang ketiga interest revenue. Di mana interest revenue kita itu sebesar 5.320.000. Lalu bank service charge kita itu sebesar 250.000. Sisanya itu berarti cash in bank. Sudah benar? Maka kita pastikan out of balance-nya 0, lalu klik record. Untuk selanjutnya, bukti transaksi yang kedua, tanggal 31 untuk beberapa penyesuaian. Kita lihat di sini bahwa ada penyesuaian persediaan, beban sewa, asuransi, dan kerugian piutang. Kita masuk ke bukti memorial kedua untuk transaksi yang pertama, data pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Nah, untuk mengetahui penyesuaiannya, maka kita harus tahu persediaan awalnya itu berapa. Karena di sini berarti persediaan akhirnya sebesar 4.850.000. Untuk mengetahui persediaan awal, kita bisa melihat di sini. Di account, lalu list account, di sini kita bisa melihat bahwa store supplies itu dinilai sebesar 9.800.000. 9.800.000 dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 4.850.000, berarti penyesuaiannya ialah 4.950.000. Nah, kita masukkan di sini beban persediaan atau store supplies expense sebesar 4.950.000. Lalu di kreditnya itu store supplies sebesar 4.950.000. Lalu yang kedua ada beban sewa toko sebesar 2.500.000, berarti ada beban sewa atau rent expense
sebesar 2.500.000. Pada prepaid rent di kredit. Lalu untuk transaksi yang ketiga, itu beban asuransi 1.250.000. Berarti ada insurance expense. $1.250.000 pada prepaid insurance. Di kredit. Lalu untuk transaksi yang terakhir, taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang dagang. Berarti kita bisa lihat di sini saldo piutang atau account receivable terakhir itu sebesar 4.477.400.000. Nah, untuk kerugian piutangnya berarti 5% dari 477.400. Berarti taksiran kerugiannya sebesar 23.870.000. Langsung kita masukkan the debt expense pada allowance for doubtful debt. Sebesar 23.870.000. Allowance. Oke, sudah selesai. Pastikan out of balance-nya 0. Klik record. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melihat hasil dari transaksi-transaksi berupa laporan, di mana kita bisa melihatnya di reports, lalu index to reports. Kita bisa memilih, misalkan kita akan melihat balance sheet-nya atau neracanya. Klik standard balance sheet, lalu klik display. Di sini kita bisa melihat neracanya berapa. Oh ya, di sini kita bisa melihat bahwa diatur di sini sampai tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu di sini juga ada profit and loss. Kita bisa mengatur tanggal 1/12/2020 sampai 31. Kita klik display. Oke, ini tampilannya. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.